Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjuna Andrianto Cahyonugroho, asal Unwaha, Prodi Informatika. Saya akan menjelaskan tentang desain tata letak sirkuit terpadu dengan mata pelajaran legal drafting. Yang Pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu UUD-LST. Pengertian: sirkuit terpadu interactive sirkuit, suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalam terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruh saling terkait serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rencana peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semuanya interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksud untuk memisahkan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah komponen dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Sirkuit terpadu mempunyai ukuran seukuran tutup pena sampai ukuran ibu jari dan dapat diisi sampai 250 kali dan digunakan pada elektronika seperti telepon, kalkulator, ponsel, atau radio. Hak eksklusif DTLST. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara ini kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu. Pemegang hak memiliki hak eksklusif yang untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya, dan untuk melarang orang lain yang tanpa sepertujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Lingkup DTLST diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat dan tidak merupakan suatu yang umum bagi para pendesain. Hak DTLST tidak dapat diberikan jika desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih dan dialihkan dengan waris, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lisensi. Pemegang hak berhak memberikan lisensi pada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi, kecuali jika diperjanjikan lain. Pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga kecuali jika diperjanjikan lainnya. Perjanjian lisensi wajib dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu data Dirjen Haki dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit tersebut terpadu. Perjanjian lisensi dilarang membuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi ekonomian Indonesia atau membuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pembatalan mendaftar desain tata letak terpadu dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu berdasarkan pemimpinan pemegang hak dan dua berdasarkan gugatan. Jadi beberapa pihak itu bisa mengajukan pembatalan sirkuit terpadu, bahasanya hak-haknya tidak terpenuhi, atau yang kedua berdasarkan gugatan, bahasanya tidak sesuai dengan rancangan awal atau melanggar undang-undang. Penyelesaian sengketa. Selain penyelesaian gugatan di pengadilan niaga, pada pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrasi atau alternatif. Penyelesaian sengketa merupakan negosiasi, mediasi, konsolidasi dengan cara lain dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketentuan pidana. Tindak pidana merupakan delik aduan, yaitu seperti seseorang bisa dinyatakan bersalah jika ada pihak melaporkannya.
Apabila ada pihak lain yang melanggar hak eksklusif, maka pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Apabila seorang atasan tidak mencantumkan nama atau identitas pendesain yang merupakan bawahannya dalam suatu hubungan dinas, maka atas tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau dengan denda paling banyak 40 juta. Apabila dalam pengadilan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dicantumkan nama dan identitas pendesain, maka pihak yang menerima pengalihan hak dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling lama 45 juta. Apabila pengadilan haki tidak menjaga kerahasiaan permohon sampai dengan umumnya permohonan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana paling lama 1 tahun atau denda paling lama 45 juta. Sekian dari saya, mohon maaf mungkin penjelasan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.